Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Putri Alifia Cahyani selaku moderator pada debat kali ini. Debat kali ini menggunakan sistem debat Parlemen Australia dengan mosi perdagangan online dilarang untuk melindungi perdagangan konvensional. Sebelum debat dimulai, saya akan membacakan cara pelaksanaan debat sebagai berikut. Yang pertama, pada sesi inti setiap pembicara menyampaikan pidatonya selama 5 menit. Yang kedua, pada sesi simpulan, pembicara diberikan kesempatan berbicara selama 3 menit. Penanda waktu akan memberikan 1 ketukan pada menit keempat, kemudian pada menit kelima 2 ketukan, dan masih diberikan kesempatan waktu 10 detik dengan tanda 3 ketukan. Pada sesi inti dapat dimulai dari kelompok pro, kemudian pada sesi simpulan dimulai dari kelompok kontra. Kali ini akan dinilai oleh dewan juri kami, perkenalkan yaitu Ibu Sri Sujati. Selanjutnya, mari kita mulai debat. Silakan untuk kelompok pro pembicara 1 dapat mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya memperkenalkan diri beserta anggota tim saya. Saya Ahmad Sabit Badani sebagai pembicara 1 dari tim pro. Kemudian ada Hania sebagai pembicara 2 bertugas untuk menyanggah dan berpendapat. Lalu ada Fadila Atta sebagai pembicara 3 bertugas untuk menyanggah dan menyimpulkan pendapat diri saya dan Hania dengan bukti baru. Pertama-tama, saya akan membahas latar belakang dari mosi, yaitu perdagangan online dilarang untuk melindungi perdagangan konvensional. Belakangan ini, perdagangan konvensional di Indonesia sedang mengalami krisis peminat disebabkan oleh maraknya perdagangan online yang mendominasi. Lalu, apa itu perdagangan online dan perdagangan konvensional? Menurut pusdiklat.kemendak.go.id, perdagangan online atau e-commerce merupakan penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Sedangkan perdagangan konvensional merupakan kegiatan transaksi jual beli dengan kondisi penjual dan pembeli bertemu secara fisik, seperti contohnya pasar. Sebelum melanjutkan, saya ingin memberi batasan pada mosi ini, yaitu hanya perdagangan online yang berada di Indonesia. Kembali kepada topik pembicaraan kami di awal. Sebelumnya, saya menyinggung tentang perdagangan online yang lebih mendominasi perdagangan konvensional. Bagaimana kita dapat percaya bahwa perdagangan online lebih aman ketimbang perdagangan konvensional? Kita ambil contoh dari artikel cnbcindonesia.com, yaitu kasus korban penipuan e-commerce rakyat Indonesia makin banyak. Menurut artikel tersebut, terdapat sejumlah warga rakyat Indonesia yang mengeluh saat berbelanja online. Salah satu keluhannya adalah karena barangnya yang tidak sampai-sampai. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, disingkat YLKI, Tulus Abadi, menjelaskan pengaduan soal perdagangan online telah masuk 3 besar selama 5 tahun terakhir. Bahkan pernah menjadi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam laporan YLKI, laporan terkait perdagangan online pada tahun 2022 lalu terkait 4 hal, mulai dari barang tidak sesuai sebesar 20%, pengembalian sebesar 32%, pembatalan sepihak sebesar 8%, dan barang tidak sampai sebesar 7%. Sementara itu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, disingkat BPKN, menerima 1.136 aduan masyarakat terkait perdagangan online dalam periode tahun 2017 hingga Februari tahun 2023 lalu.
Oleh sebab itu, saya merasa bahwa memblokir perdagangan online adalah hal yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kejadian seperti penipuan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk pembicara dua dari kelompok tim kontra dapat mempersiapkan diri. Baik, terima kasih moderator. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota tim saya. Perkenalkan, saya Farifah Bidalova sebagai pembicara satu kontra. Selanjutnya ada Zahwa Najib sebagai pembicara dua kontra yang akan menyanggah dan menyampaikan argumen. Dan yang terakhir ada Zahra Putri Abdani sebagai pembicara tiga yang akan menyanggah dan menegaskan ulang argumen pembicara 1 dan 2. Oke, langsung saja. Di zaman modern ini, teknologi digital semakin canggih. Perdagangan mengalami perubahan mengikuti perkembangan teknologi dengan adanya perdagangan elektronik. Kini perdagangan online semakin berkembang melalui internet seperti website ataupun media sosial. Jadi, sekarang sangat mudah untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Berbelanja secara online saat ini sudah menjadi tren modern yang dinikmati oleh sebagian besar masyarakat karena mampu menarik dan menggoda sebagian masyarakat, khususnya wanita. Karena berbelanja tidak bisa lepas dari diri wanita, hampir tidak ada wanita yang tidak menyukai belanja. Apalagi wanita modern yang tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi juga menjadi wanita karir. Hal ini yang menjadi alasan semakin berkembangnya toko online yang ada di Indonesia, tidak hanya dengan menggunakan website, tetapi dengan media sosial pun masyarakat bisa melakukan bisnis online. Perdagangan online merupakan tempat jual beli melalui aplikasi ataupun platform yang mengandalkan elektronik. Sedangkan perdagangan konvensional merupakan perdagangan yang menghadirkan penjual dan pembeli seperti di mall. Baik, selanjutnya izinkan saya menyanggah argumen pembicara 1 Pro. Pembicara 1 Pro mengatakan argumennya bahwa penipuan barang yang sampai tidak sesuai. Lantas, apakah jika membeli barang secara langsung tidak dapat ditipu? Bagaimana jika barang yang dijual itu palsu tidak seperti yang sudah dipromosikan? Bagaimana jika toko tersebut mencantumkan peraturan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan? Oleh karena itu, saat kita berbelanja online perlu memperhatikan beberapa hal. Saat memilih produk, kita juga harus pintar memilih tokonya. Kita harus memilih produk dari toko yang terpercaya dan sudah memiliki penilaian dan ulasan yang bagus. Dengan begitu, kita bisa menghindari penipuan dan barang pun sudah dipastikan akan datang dalam keadaan bagus. Jika barang yang datang tidak sesuai, kita dapat mengajukan pengembalian dana atau refund. Kembali ke topik awal. Dengan adanya perdagangan online, dapat mempermudah kita jika ingin membeli produk dari luar daerah kita hanya dengan menggunakan toko online. Kita tidak perlu datang jauh-jauh ke sana untuk mendapatkan produk tersebut. Dengan begitu, kita bisa jadi lebih menghemat pengeluaran. Tidak semua daerah kita memiliki produk-produk yang lengkap, tapi jika di toko online, hampir semua barang yang kita inginkan ada dan pilihannya pun bervariatif. Seperti yang dikatakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 yang berisi tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Peraturan Pemerintah tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau PPPMSE ini diterbitkan untuk mendorong perkembangan e-commerce yang dapat kita sebut niaga elektronik atau niaga L yang berkelanjutan di tanah air. Dengan demikian, saya tidak setuju online shop diblokir karena online shop sendiri selain menghemat waktu juga dapat menghemat biaya. Sekian, terima kasih. Silahkan untuk pembicara dua dari kelompok Pro dapat menyiapkan diri. Saya pembicara 2, Pro akan menyanggah pembicara 1 kontra. Saya tidak setuju dengan argumen tim 1 kontra. Meskipun perdagangan online memberikan kemudahan dalam membeli barang dari luar daerah dan dapat menghemat waktu serta biaya, kita harus mempertimbangkan dampak negatifnya terhadap perdagangan konvensional dan ekonomi lokal. Pertama, dominasi perdagangan dapat mengancam keberlangsungan usaha lokal karena persaingan dari luar daerah menawarkan produk dengan harga lebih rendah.
mengurangi pendapatan dan berkelanjutan usaha lokal. Kedua, regulasi yang mendukung perdagangan online cenderung memperbesar kesengajaan antara bisnis besar dan kecil, sehingga usaha kecil dan menengah rentan terhadap tekanan persaingan. Tiga, meskipun online shop dapat menghemat biaya bagi konsumen, penjual lokal kehilangan pelanggan karena harga yang lebih murah dari pesaing online, mengakibatkan penurunan pendapat dan berkelanjutan usaha mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mencari keseimbangan antara kemajuan teknologi dan perlindungan terhadap ekonomi dan sosial. Masyarakat lokal demi menjaga keberlangsungan usaha untuk kesejahteraan ekonomi mereka. Dan selanjutnya saya akan membacakan argumen saya. Penutupan online shop memiliki potensi besar untuk mengembalikan keseimbangan yang sehat antara dunia maya dan dunia nyata. Dengan membatasi akses konsumen terhadap platform perdagangan online, kita dapat memberikan insentif yang kuat bagi mereka untuk kembali berbelanja secara langsung di toko-toko fisik. Ini akan merangsang pertumbuhan perdagangan konvensional dan memperkuat hubungan antara konsumen, penjual, dan komunitas lokal. Penting untuk mengingat bahwa pengalaman berbelanja langsung di toko-toko fisik memiliki dampak yang jauh lebih positif daripada belanja online. Di toko-toko fisik, konsumen dapat membangun hubungan lebih personal dengan penjual, menghasilkan rasa kepercayaan dan loyalitas yang kuat. Selain itu, dengan lebih banyaknya interaksi sosial di dalam toko-toko fisik, akan tercipta lingkungan yang benar dan ramah, memperkuat ikatan sosial dan rasa solidaritas dalam komunitas. Dengan demikian, penutupan online shop bukan hanya sebuah langkah yang bijaksana, tetapi juga langkah yang sangat diperlukan untuk membangun masyarakat lebih berinteraksi, berkomunikasi, dan terlibat secara langsung dalam kehidupan lokal mereka. Ini adalah langkah yang akan membawa manfaat jangka panjang bagi keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Silahkan untuk pembicara kedua tim kontra untuk menyiapkan diri. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya selaku pembicara dua kontra memberikan sanggahan. Saya tidak setuju argumen pembicara pro 2 yang mengatakan penutupan online shop merangsang pertumbuhan perdagangan konvensional dan memperkuat hubungan antara konsumen, penjual, dan komunitas lokal. Dan juga di toko-toko fisik, konsumen dan membangun hubungan yang lebih personal dengan penjual, menghasilkan rasa kepercayaan dan loyalitas yang kuat. Pada argumen pembicara 2 pro, terlalu banyak menjelaskan terkait hubungan antara penjual dan pembeli. Faktanya, di kehidupan saat ini, hubungan baik antara penjual dan pembeli tidak bergantung pada perdagangan konvensional karena tidak semua penjual memiliki sikap ramah terhadap para pembeli. Dan juga, membangun hubungan antara penjual dan konsumen bergantung pada individu masing-masing. Setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda, contohnya kepribadian yang introvert yang tidak menyukai keramaian dan memilih membeli di online shop. Ada juga kepribadian orang yang tidak ingin rumit dan lebih memilih belajar dengan sesuatu yang praktis seperti online shop. Selanjutnya, saya akan memberikan argumen saya. Belanja online tidak hanya mengubah cara kita membeli barang dan jasa, tetapi juga menciptakan peluang pekerjaan dan dinamis dalam ekonomi global. Dampaknya terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, peningkatan kebutuhan untuk tenaga logistik dan pengiriman. Pertumbuhan e-commerce atau yang biasa kita sebut niaga elektronik secara langsung meningkatkan permintaan untuk pelayanan logistik dan pengiriman, menciptakan banyak pekerjaan baru di sektor ini, mencakup pekerjaan untuk kurir, supir pengiriman, serta pekerja di gudang dan pusat distribusi yang mengelola inventaris dan memastikan barang dikirim kepada pelanggan secara efisien. Bisa kita lihat dari innova.grid.id, menurut riset
LPIM FIB UI, selama 2015, online shop telah berhasil menciptakan 857.000 lapangan kerja baru dari penjual aktif yang berada dari Aceh sampai Papua. Jumlah ini setara dengan 10,3% dari total lapangan kerja baru untuk Indonesia pada tahun 2018. Yang kedua, meningkatnya kesempatan untuk penjual dan pengusaha. Belanja online menurunkan hambatan masuk bagi penjual baru dan memungkinkan pengusaha kecil serta pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa perlu menginvestasikan banyak modal dalam toko fisik. Ini tidak hanya menciptakan peluang untuk pengusaha baru, tetapi juga untuk pekerjaan yang mereka ciptakan saat bisnis mereka berkembang. Bisa kita lihat dari artikel aceh.tribunnya.com yang menyebutkan ibu rumah tangga yang mulai berjualan online dan sukses hasilkan uang hanya bermodal internet dan teknologi saja. Sekian dan terima kasih. Silakan untuk pembicara 3 kelompok dapat menyampaikan argumen. Saya pembicara 3 pro. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya memberikan sambutan kepada pembicara 2 kontra dan menegaskan kembali tim kami. Saya akan menyanggah argumen 2 kontra. Saya setuju online shop ditutup karena adanya online shop layanan pemerintah menerbitkan aturan bahwa media sosial dilarang dianggap sebagai perdagangan online. Dapat digunakan untuk banyak hal seperti menjadi wadah untuk para pengguna untuk membuat konsep yang kreatif dan menarik perhatian, membantu kegiatan belajar dan mengajar. Dapat kita lihat dari banyaknya konten terkait materi pembelajaran dan pembahasan, juga membantu para pengusaha UKM dan pengusaha muda untuk memasarkan produknya dan memiliki dampak negatif yang lebih banyak dari dampak positif, terutama bagi pengguna remaja. Aplikasi ini membuat banyak remaja sering termakan informasi palsu. Terdapat juga konten yang tercenderung meresahkan dan tidak cocok bagi remaja untuk menonton konten tersebut. Hal ini dapat berdampak pada perilaku dan pola pikir remaja. Selanjutnya saya sebagai pembicara 3 akan menegaskan kembali argumen pembicara 1 dan pembicara 2. Seperti pembicara pertama, katakan perdagangan online dilarang untuk melindungi perdagangan konvensional. Belakangan ini perdagangan online dilarang untuk melindungi di Indonesia sedang mengalami kritis peminat disebabkan oleh yang mendominasi perdagangan konvensional, transaksi jual beli dengan kondisi penjual dan pembeli bertemu sebagai fisik seperti pasar, mengembalikan keseimbangan yang sehat antara dunia nyata dan membatasi akses konsumen sebagai perdagangan online. Perlindungan konsumen dapat ekosistem TikTok Shop ketika media sosial dan perdagangan online. Ada potensi konsumen menjadi bingung oleh penawaran yang tidak jelas. Terima kasih. Silakan untuk pembicara 3 dari tim kontra menyampaikan pernyataan.
Dewan juri yang terhormat, izinkan saya selaku pembicara ketiga kontra untuk memberikan sanggahan dan menegaskan kembali terkait argumen tim kami. Saya tidak setuju terhadap apa yang telah disampaikan terkait dengan kasus penipuan oleh penawaran yang tidak jelas. Hal itu seharusnya setiap orang dapat lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan dibeli. Perlu memperhatikan penilaian dan ulasan. Selain itu, online shop memiliki pusat layanan pemanduan apabila ada masalah terhadap apa yang telah dibeli. Yang kedua, yaitu sanggahan yang diberikan oleh pembicara ketiga pro sangat tidak nyambung dengan apa yang kita bahas. Karena di sini kita membahas tentang perdagangan online, namun dia membahas terkait pembelajaran dan wadah konten kreatif di perdagangan online. Selanjutnya, saya pembicara ketiga dari tim kontra akan merekonstruksikan kembali apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua terkait dengan perdagangan online dilarang untuk melindungi perdagangan konvensional. Hal ini sangat tidak efektif dikarenakan di era modern ini perdagangan online sangat membantu dalam proses perbelanjaan. Di era sekarang, teknologi pastinya semakin berkembang dengan pesat. Maka dari itu, dengan adanya perdagangan online, para pedagang dapat lebih mudah untuk menawarkan barang dagangannya secara online dikarenakan perdagangan online memiliki jangkauan pelanggan yang lebih luas serta lebih praktis dan menjanjikan. Dewan juri yang terhormat, kami sangat tidak setuju terkait perdagangan online dilarang. Terdapat beberapa kasus yang mendasari. Contohnya pada saat pandemi COVID-19 pada tahun 2019 sampai 2020, seluruh umat manusia terisolasi di dalam rumahnya sendiri. Segala aktivitas jual beli secara konvensional dihentikan agar tidak tertular virus. Dengan begitu, perdagangan online sangat membantu kehidupan ketika masa pandemi COVID-19. Aktivitas jual beli pun menjadi semakin praktis, efisien waktu dan tenaga, serta memiliki jangkauan yang luas di Nusantara. Seperti apa yang disampaikan oleh pembicara satu kontra terkait perdagangan online dapat mempermudah kita dalam membeli barang di luar pulau dan menghemat pengeluaran biaya dan waktu. Dan apa yang disampaikan oleh pembicara dua kontra, perdagangan online dapat menciptakan peluang pekerjaan baru dalam ekonomi global. Kami sangat tidak setuju dengan dilarangnya perdagangan online untuk melindungi perdagangan konvensional, dikarenakan perdagangan online sangat membantu dalam kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Demikian sesi inti telah selesai. Mari kita lanjutkan ke sesi simpulan. Silahkan untuk kelompok tim kontra dapat mempersiapkan diri. Diberikan waktu 3 menit saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan kesimpulannya. Seperti yang dikatakan pada saya dan pembicara 3, itu sangat jelas bahwa seorang ibu rumah tangga bisa menjadi sukses hanya dengan berbisnis online dan bermodalkan internet dan teknologi saja. Dan bukti pembicara 3 pada saat COVID, perdagangan online sangat dibutuhkan untuk aktivitas jual beli, karena pada saat COVID pun Indonesia menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), di mana kita tidak bebas berpergian keluar, contohnya pergi ke mall. Tapi dengan adanya perdagangan online dapat mempermudah kita berbelanja sesuka hati kita hanya dengan menggunakan aplikasi online. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kekurangan tim pro. Pada tim pro, pembicara 2 tidak memberikan bukti, data, ataupun contoh pada argumennya. Mereka juga menyampaikan argumentasi yang mendukung tim kontra pada kalimat, meskipun perdagangan online memberikan kemudahan dalam membeli produk dari luar pulau dan dapat menghemat waktu serta biaya, yang disampaikan oleh pembicara 2 pro. Selanjutnya, saya akan menyebutkan kelebihan tim kami. Yang dikatakan pembicara 1 kontra mengenai perdagangan online dapat mempermudah kita membeli produk dari luar pulau, itu jelas sangat menguntungkan. Contohnya, jika kita ingin membeli produk yang mengharuskan kita pergi ke luar pulau untuk mendapatkan produk tersebut, pasti membutuhkan biaya dan waktu. Faktanya, tidak semua orang memiliki waktu luang untuk berpergian jauh dan pasti memiliki kesibukan masing-masing. Selanjutnya, argumen pembicara 2 kami mengenai
Perdagangan online dapat memperluas lapangan kerja. Dengan begitu, kita dapat membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, tim kami sudah jelas lebih unggul dan layak untuk jadi pemenang. Dalam debat ini, tim kami sudah memberikan bukti-bukti dan fakta, serta mencantumkan undang-undang tentang perdagangan online. Sekian dan terima kasih. Silakan untuk kelompok pro dapat mempersiapkan diri. Jadi, kami dari pihak pro akan menyimpulkan pendapat kami. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, kami yakin bahwa dengan memblokir perdagangan online dan yang sejenisnya, maka kejadian-kejadian seperti yang telah dilaporkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia tidak akan terjadi lagi. Maka, juga dengan diblokirnya perdagangan online, maka hubungan sosial dunia nyata antara pedagang dan pembeli dapat terjalin dengan baik. Dengan demikian, kami pihak pro mendukung pemblokiran perdagangan online. Cukup sekian. Terima kasih. Demikian telah selesai debat pada kesempatan kali ini. Saya selaku moderator meminta maaf bila dalam debat kali ini ada salah kata maupun perilaku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.